Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semoga anak-anak selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Harapan saya semoga masih tetap semangat belajarnya meski dengan keadaan seperti ini. Nggih. Pembelajaran pada kali ini materinya adalah pelajaran akidah akhlak tentang keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Kisah teladan Nabi Nuh alaihi salam. Sebelumnya anak-anak apa pernah mendengar tentang cerita nabi-nabi, khususnya Nabi Nuh alaihi salam? Kalau belum, mari kita simak ya di sini. Nabi Nuh adalah nabi yang sangat sabar dan gigih. Beliau berdakwah selama 950 tahun. 950 tahun itu tidak sebentar anak-anak, terlalu lama ya. Karena apa? Ya, banyak sekali ujian yang dihadapi ya, banyak masalah yang dihadapi, sehingga selama 950 tahun banyak sesuatu yang terjadi dalam tahun tersebut. Kemudian kisah kelahiran Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh lahir pada tahun 116 setelah Nabi Adam. Nabi Nuh diangkat menjadi rasul pada usia 480 tahun. Masa kenabiannya 120 tahun dan berdakwah selama 5 abad. Jadi usianya sangat panjang. Kemudian pada 120 tahun dan berdakwah selama 5 abad. Kemudian kisah dakwah Nabi Nuh, yakni berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat oleh iblis, mengajak mereka meninggalkan syirik dan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah. Ya, jadi kaumnya tadi itu sudah tersesat dan Nabi Nuh berdakwah untuk mengajak kaumnya agar menuju jalan yang benar, yakni menyembah Allah, melakukan ajaran-ajaran agama yang diwahyukan kepadanya, serta meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan yang diajarkan oleh syaitan dan iblis. Kemudian bahtera Nabi Nuh ini yang dihadapi oleh Nabi Nuh, yakni terus-menerus menentang kaumnya tadi yang beliau dakwahkan. Kadar kekufuran, kejahatan, dan pembangkangannya mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatannya, sudah mencapai puncaknya ya. Maka lengkap sudah kejahatan dan kesalahan yang terkumpul pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka telah kufur dan berbuat kejahatan secara merata. Namun Nabi Nuh alaihissalam benar-benar durhaka kaumnya itu sampai mengingkari kerasulan Nabi Nuh alaihissalam di akhirat. Nabi Nuh alaihissalam menyimpulkan bahwa pada diri mereka sudah tidak ada harapan kebaikan sama sekali. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pelajaran setimpal pada mereka karena kekufuran yang dilakukannya serta hal-hal yang tidak menyenangkan dan menyimpang dari ajaran Nabi Nuh. Maka kaum Nabi Nuh ya didatangkan azab. Kemudian keteladanan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi dari 5 rasul ulul asmi selain Nabi Ibrahim, Musa, Nabi Isa, dan Muhammad SAW. Ulul asmi sendiri adalah sebutan bagi rasul-rasul terpilih yang paling menonjol. Sifat sabar dan ketabahannya, hanya 5 nabi rasul itu tadi yang terpilih sebagai ulul asmi. Istilah ulul asmi datangnya bukan dari manusia, melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kesabaran Nabi Nuh, banyak kaumnya yang menyembah berhala. Nabi Nuh sudah berusaha mati-matian mengingatkan kaumnya agar kembali pada Allah. Ratusan tahun yang lalu, tidak sebentar, hanya 80 orang saja yang mengikuti seruan dakwah Nabi Nuh. Bagaimana tidak kecewa atau harus bersabar ya selama ratusan tahun yang lalu. Tak bosan-bosan Nabi Nuh mengingatkan, tapi sayang kaum Nabi Nuh tak mau mendengarkannya. Mereka justru menghina Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah mengingatkan agar mereka meninggalkan berhala, kalau tidak akan ada banjir besar yang melanda mereka sebagai hukuman dari Allah. Nuh kan manusia biasa seperti kita atau seperti kami. Mana mungkin dia bisa mengetahui sesuatu
sebelum terjadi. Itu salah satu ejekan atau bualan dari kaum Nabi Nuh. Mereka tidak mempercayai petunjuk Nabi Nuh. Kemudian kerja keras Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh kita menghadapi air bah atau air banjir bandang. Nuh seorang nabi yang tetap bekerja keras dan bersabar dalam menghadapi lingkungan sekitarnya yang banyak berbuat dosa. Hal tersebut juga dilanjutkan ketika Tuhan minta untuk membuat bahtera untuk menyelamatkan keluarga dari air bah tadi, namun tetap membuat bahtera tersebut walau banyak kecaman dan hinaan yang dilontarkan pada dirinya karena membuat perahu di atas bukit. Namun setelah perahu itu selesai dibuat dan ketika air bah turun, semua usaha dan kesabaran yang dimiliki Nuh tidak sia-sia. Ia beserta seluruh keluarga dan berbagai hewan yang dibawanya selamat dan menjalani kehidupan baru. Itu semuanya adalah kerja keras Nabi Nuh dalam menyelamatkan kaumnya serta keluarganya. Tapi apa, anaknya sendiri menolak untuk diselamatkan. Akhirnya apa, anaknya Nabi Nuh tadi tenggelam dalam banjir bandang tadi. Kemudian tugasnya sekarang, kapan Nabi Nuh lahir? Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Nabi Nuh adalah, jelaskan sedikit keladanan Nabi Nuh. 5. Apa bentuk kerja keras Nabi Nuh? Ya, itu tadi semuanya pembelajaran dari Ahidah Akhlak, temanya keteladanan Nabi Nuh. Semoga anak-anak bisa memahaminya dan bisa belajar dengan enak. Kalau kurang jelas silahkan dibuka Ahidah Akhlaknya, ya, dibaca, diulangi lagi apa saja yang bisa diambil hikmah dari keteladanan Nabi Nuh tadi. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.